warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan mengadakan podcast tentang motivasi dan minat belajar siswa untuk pembelajaran IPA. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Oke, kita sudah bertemu nih dengan narasumber kita. Oke, sebelum membahas lebih dalam, aku mau tahu dulu nih terkait minat dan motivasi belajar menurut kalian itu apa sih? Ya, mau menjawab duluan ya. Sebelumnya sih, kalau misalkan menurut saya, minat sendiri itu adalah sebuah ketertarikan seseorang ya, baik itu dari berbagai bidang, baik itu untuk pengetahuan maupun keterampilan atau kegiatan, sehingga dia itu sangat amat tertarik untuk mempelajari atau mendalami hal tersebut gitu. Menurut saya kayak gitu. Kalau misalkan motivasi sendiri sih, kalau misalkan menurut saya itu adalah sebuah dorongan ya, baik itu dari internal atau dari diri sendiri ataupun dari eksternal nih, dari lingkungan, dari orang lain gitu, sehingga membuat kita ini membuat sebuah pribadi seseorang itu lebih terdorong gitu untuk dapat menguasai, sehingga seseorang ini dapat mencapai tujuan tertentu dan tujuan dia sehingga dapat tercapai seperti itu. Ya, kalau menurut saya sendiri nggak jauh beda apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fani. Minat itu tertarikan gitu, ketertarikan seseorang terhadap suatu pengetahuan, yaitu pembelajaran tertentu. Kemudian motivasi ini tuh sebuah dorongan gitu. Baik, menambahkan dari pembicara sebelumnya bahwasanya minat dan motivasi belajar siswa itu berbanding lurus, di mana minat yang tinggi akan meningkatkan motivasi belajar yang tinggi, membuat siswa itu lebih fokus, tekun dan aktif. Sedangkan jika minatnya rendah, maka motivasi belajarnya tidak akan meningkat. Oke, sekarang kita sudah tahu ya tentang minat dan motivasi belajar siswa itu apa sih. Selanjutnya nih, apa sih pentingnya motivasi, minat, dan belajar dalam strategi pembelajaran IPA ini sih? Ya, jadi minat dan motivasi belajar itu penting gitu ya, karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa sendiri gitu dalam pemahaman materi yang dituju. Contohnya seperti siswa ini minati dengan pembelajaran sains gitu kan, ada eksperimennya. Nah, kemudian si motivasi itu mengikuti dari si ketertarikan siswa tersebut gitu. Sebaliknya, jika siswa ini tidak memiliki minat dalam suatu pelajaran, maka si motivasinya pun percuma gitu untuk mengikuti si ketertarikan tersebut. Iya, berarti sangat penting banget ininya motivasi dan minat belajar siswa ini, terutama untuk keterlibatannya dia agar lebih aktif juga gitu ya di kelasnya. Oke, mungkin dari narasumber yang lain, mungkin dari saya sih menambahkan ya, menurut saya minat dan motivasi itu sangat amat penting, apalagi dalam strategi pembelajaran IPA, yang mana menurut saya apabila seseorang siswa itu sudah meminati atau memiliki ketertarikan gitu ya terhadap sebuah ilmu pengetahuan, contohnya ini dalam ilmu IPA, maka dia akan terus mendalami gitu, akan terus mencari tahu. Menambahkan dari pembicara sebelumnya bahwasanya minat dan motivasi belajar siswa itu berbanding lurus, di mana minat yang tinggi akan meningkatkan motivasi belajar yang tinggi, membuat siswa itu lebih fokus, tekun dan aktif. Sedangkan jika minatnya rendah, maka motivasi belajarnya tidak akan meningkat. Oke, sekarang kita sudah tahu ya tentang minat dan motivasi belajar siswa itu apa sih. Selanjutnya nih, apa sih pentingnya motivasi, minat, dan belajar dalam strategi pembelajaran IPA ini sih? Jadi minat dan motivasi belajar itu penting
berkontribusi juga gitu ya di kelasnya. Oke. Huh? Huh? Mungkin dari narasumber yang lain, mungkin dari saya sih menambahkan ya, menurut saya minat dan motivasi itu sangat amat penting, apalagi dalam strategi pembelajaran IPA, yang mana menurut saya apabila seseorang siswa itu sudah meminati atau memiliki ketertarikan gitu ya terhadap sebuah ilmu pengetahuan, contohnya ini dalam ilmu IPA, maka dia akan terus mendalami gitu, akan terus mencari tahu mengenai hal tersebut, apalagi dengan dihubungkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang kontekstual, yang mana dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, ya nggak sih? Betul sekali kan? Apabila siswa ini telah tahu, sudah tahu gitu ya, kalau misalkan ternyata ilmu IPA ini sangat bermanfaat nih dalam kehidupan sehari-hari dan juga ternyata sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu kan, otomatis siswa ini juga akan termotivasi, akan terdorong untuk lebih mengetahui lagi nih mengenai bagaimana sih hal ini dapat terjadi, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Seperti itu sih menurut saya. Menambahkan, jadi minat dan motivasi itu penting karena keduanya itu mendorong keberhasilan belajar, di mana minat itu membuat siswa lebih fokus dan antusias, sementara motivasi itu akan mendorong dari keteguhan. Tanpa keduanya itu pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan efektif dan juga tidak produktif. Iya, berarti teman-teman, motivasi dan minat belajar siswa ini sangat penting sekali ya, khususnya apalagi tadi bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, yang dapat minat siswanya itu lebih lagi ya, lebih tinggi gitu dengan dikaitkan ke kehidupan sehari-hari mereka. Terus sekali Kak, apalagi dengan minat dan motivasi yang tinggi gitu ya, pasti tujuan pembelajaran juga akan tercapai dengan baik dong, ya nggak sih? Betul sekali. Mantap sekali ya. Terus nih Kak, ada pertanyaan lagi nih. Jadi menurut kalian sebagai calon seorang guru lah pastinya gitu, bagaimana sih strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa itu lebih bertambah-tambah lagi gitu, lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran IPA itu sendiri? Kalau dari aku sih, aku lebih setuju ke pembelajaran kontekstual ya, dimana menurut aku pembelajaran kontekstual ini sangat-sangat relevan ya apabila dihubungkan dengan IPA dan juga diterapkan di dalam pembelajaran gitu, karena menurut saya sendiri kalau misalkan siswa ini tahu bahwa pembelajaran tersebut ternyata sangat amat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, otomatis kita juga sebagai siswa misalkan akan terdorong juga nih, akan mencari tahu lagi, oh ternyata seperti ini ya gitu kan, apabila dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, oh ternyata dampaknya seperti ini gitu, oh ternyata saya ini harus mempelajari hal ini supaya saya dapat menciptakan inovasi baru, menciptakan produk-produk baru yang dapat mendukung untuk keberlanjutan lingkungan kita. Seperti itu sih Kak. Baik. Jadi penambahannya ada sama halnya seperti yang sudah dikatakan secara sebelumnya, pembelajaran kontekstual ini memang efektif gitu untuk diterapkan kepada siswa gitu, dimana pembelajaran ini kan tidak hanya teori kan, ada juga eksperimen yang dimana siswa kan tidak hanya tidak semua siswa gitu bisa memahami hanya teori saja gitu, ada yang senang dengan melakukannya eksperimen dan lain sebagainya. Ya baik, bisa menambahkan juga, jadi guru itu bisa menggunakan berbagai strategi seperti mengadakan eksperimen langsung, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, menggunakan pemain edukatif, atau menghubungkan materi IPA dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara mengatasi siswa yang kurang dalam minat belajarnya? Apalagi kan kita tahu sendiri gitu ya, bahwa setiap siswa itu berbeda-beda dalam minat belajarnya, dan ada juga gitu yang susah banget ya diomonginnya gitu siswanya. Bagaimana sih cara kalian mengatasi siswa yang seperti itu? Menurut saya, karena saya sebagai calon seorang guru gitu, bagaimana sih caranya gitu
memberikan umpan balik positif gitu, berarti memberikan seperti penghargaan terhadap usaha siswa sendiri meskipun hasilnya yang diperoleh itu belum sempurna gitu. Hal itu tuh penting karena bisa membuat siswa merasa dihargai, terus meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu. Dengan umpan balik tersebut juga bisa membangun siswa merasa lebih termotivasi untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah gitu, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Betul sekali. Oke, nah tadi dari narasumber kita sudah tahu nih supaya dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa yang emang kadang kan siswa itu males ya untuk belajar. Tadi banyak banget gitu ya strateginya juga sudah disebutkan gitu oleh narasumber kita. Langsung aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih peran lingkungan kelas ataupun suasana kelas dalam mendukung motivasi dan minat belajar siswa itu sendiri? Ya, menurut saya sendiri peran kelas itu dalam mendukung minat dan motivasi terhadap siswa itu memang sangat berperan gitu kan. Lingkungan yang mendukung seperti kelas yang nyaman itu akan membuat siswa ini lebih semangat lagi gitu untuk mereka ini belajar gitu kan. Beda halnya dengan ketika lingkungan kelas ini yang kotor gitu, yang tidak yang monoton gitu, seperti kosong, tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi siswanya pun merasa boring dengan lingkungan yang seperti itu gitu. Dan menurut saya sih tambahan ya, tambah sedikit tadi, sebenarnya kita juga sebagai calon guru bisa menerapkan nih lingkungan kelas yang sangat-sangat amat dekoratif gitu. Misalkan kita sangat iya kayak ada poster, kemudian juga ada alat peraga, atau lebih canggih lagi, guru ini dapat menyediakan video-video pembelajaran. Dimana kan sekarang banyak banget nih kan kelas-kelas yang sudah ada TV gitu kan, ya aku juga ada infocus gitu kan, minimal kayak gitu sih. Oke nih, seperti yang tadi sudah dibahas ya, terkait umpan balik guru ini kepada siswanya gitu dengan cara memberikan hadiah atau sebagainya. Bagaimana sih hubungan antara umpan balik ini dengan motivasi pembelajaran IPA itu sendiri? Ya, jadi pemberian umpan balik ini terhadap siswa itu keterhubungannya dengan minat dan motivasi siswa itu sangat keterhubungan erat gitu. Jadi di mana si umpan balik dari guru ini membuat siswa ini semakin tinggi minat dan motivasi belajarnya gitu. Seperti siswa ini bertanya kepada gurunya, kemudian gurunya ini membalas balik gitu, memberikan jawaban, kemudian si temannya ini memberikan sanggahan ataupun tambahan jawaban gitu dari pertanyaan yang siswa ini ajukan gitu. Jadi guru ini memberikan ulasan balik kepada siswa tentang suatu pengetahuan ini gitu, dimana siswa juga merasa dihargai atas pencapaian yang dia lakukan. Iya sih, benar banget ya. Jadi siswa ini dapat menggali lebih dalam lagi gitu ya, mengenai informasi yang dia ketahui sebelumnya, ternyata oh ada lagi nih ide-ide gagasan dari teman-teman yang lain gitu ya. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalkan umpan balik dalam pembelajaran itu sangat penting sekali ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu sendiri juga. Oke, kita tahu sendiri nih kan ada setiap daerah itu berbeda-beda juga ya. Ya tentang pembelajarannya juga, ada yang daerah yang tertinggal, iya terpencil gitu, yang kadang pembelajarannya itu kurang gitu dengan pembelajaran yang di kota-kota itu ya, karena aksesnya yang sulit. Nah, bagaimana sih cara mengatasi gitu ya, menurut kalian nih sebagai narasumber kita kali ini, cara mengatasi supaya daerah yang tiga ini minat dan motivasinya itu sama gitu dengan daerah yang di kota-kota yang tidak tertinggal? Bagaimana sih cara mengatasi menurut kalian? Yang dulu kalian boleh ya. Kalau misalkan menurut saya sih, kan kita tahu nih daerah 3T itu daerah yang terluar, terdepan, tertinggal. Iya benar banget ya. Dimana masyarakat di sana itu mayoritas sangat amat kekurangan informasi gitu mengenai pendidikan. Bagaimana sih pendidikan ini berpengaruh gitu kan bagi masa depan anak-anak mereka gitu kan. Masa
lebih menghubungkan gitu, atau lebih menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, atau bisa disebut dalam pembelajaran kontekstual gitu kan. Kita ulang lagi nih yang tadi. Jadi sebenarnya pembelajaran kontekstual itu sangat amat efektif dan juga efisien untuk diterapkan nih kepada siswa-siswa atau murid-murid yang ada di daerah 3T ini. Tentu saja kan karena mereka nih kurang informasi gitu kan mengenai kenapa sih belajar itu penting gitu kan, kenapa sih pembelajaran IPA itu penting gitu, sebenarnya manfaatnya apa untuk kehidupan mereka. Sebenarnya manfaat IPA itu sangat banyak ya, misalkan mereka bisa membuat jalur irigasi gitu kan, atau juga dapat membuat penyaringan air yang lebih bersih gitu ya nggak sih teman-teman. Jadi saya juga dapat mendukung kehidupan untuk di daerah 3T sendiri itu. Jadi pembelajaran kontekstual ini sangat amat bisa diterapkan lah menurut saya untuk di daerah-daerah 3T ini, kayak gitu sih. Apalagi kan kadang di daerah terpencil itu kurang gitu ya akses internetnya juga. Kesusahan kan kalau misalkan kita nyari informasi di internet atau sebagainya. Tapi dengan cara pembelajaran kontekstual ini kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan bermanfaat juga ya ilmu pengetahuannya gitu untuk kehidupan yang berkelanjutan. Minat-minat mereka ini lebih tinggi lagi. Iya, saya ingin membangun wilayah saya ini nih menjadi lebih canggih lah, iya lebih bagus lagi lah, upgrade gitu daripada sebelumnya. Itu sih betul. Iya, Ya, karena aksesnya terbatas di daerah 3T, guru bisa memanfaatkan sumber daya alam atau daya lokal untuk eksperimen atau proyek yang dapat membuat siswa lebih tertarik, yaitu dengan menggunakan tanaman atau bahan alam sekitar atau eksperimen sains atau seni. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang motivasi dan minat belajar dengan narasumber kita yang kece-kece ini, sehingga kita bisa tahu nih apa aja gitu motivasi yang dapat dilakukan serta minat belajar siswa yang dapat ditingkatkan untuk bisa siswa itu lebih aktif lagi belajarnya gitu dengan cara strategi pembelajaran IPA itu sendiri. Oke, kami dari kelompok 5 mungkin cukup itu saja yang bisa kami tampilkan gitu, bisa kami kasih informasi untuk kalian semua. Semoga bisa bermanfaat untuk calon-calon guru nih yang ada di luar sana. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.